See that. Hey yo, selamat datang kembali di channel saya Dan. Ya, kali ini saya akan ngomongin tentang bilangan ya. Jadi, di kali ini kita ngomongin bilangan, apa-apa saja di pengelompokan bilangan ya, ada apa saja bilangannya, bagaimana ya dunia tentang bilangan lah ya. Oke, kita mulai dengan ya bilangan itu sendiri. Jadi ini bilangan ya, bilangan. Oke, saya tulis begini. Kasih variasi gini lah ya, biar modern dikit. Bilangan. Nah, bilangan ini kita bagi menjadi dua ya, kita menjadi dua kelompok. Saya buat ke sini sama buat ke sini. Yang pertama adalah ini adalah bilangan yang sering kita gunakan sehari-hari ya, yang sering kita lihat, bilangan real ya, bilangan real. Ini bilangan real. Oke, di sini adalah tidak real, bilangan unreal ya, tidak real. Jadi kita tulis bilangan tidak real. Oke, seperti ini. Nah, kita ngomongin dulu yang bilangan tidak real. Nah, bilangan tidak real itu ya mungkin belum pernah kalian temui ya selama belajar di SD maupun di SMP ya. Kalau SMA ada atau tidak ya? Saya nggak ingat juga ya. Nah, di bilangan tidak real atau bilangan unreal tidak real, ini kita nulisnya pakai atau nama kerennya ya, bilangan tidak real itu kita sebut dengan bilangan imajiner. Ya, bilangan imajiner. Bilangan tidak real atau bilangan imajiner. Contohnya apa? Ini imajiner ya, kita tulis bilangan imajiner. Ya, contohnya apa? Contohnya ya kita menulis akar yang di dalamnya itu negatif ya. Misalnya akar negatif 3. Nah, ini bilangan imajiner ya. Kita nggak bisa mengakarkan negatif 3. Tapi kalau dibuat dalam bentuk bilangan imajiner, kita bisa mengakarkan bentuk ini. Kalau dibuat dalam bentuk bilangan imajiner. Tapi kalau disajikan dalam bentuk realnya, itu tidak ada. Kalau ada bilangan real, terus ada bilangan imajiner, mereka berdua ada pada suatu bilangan, ini yang kita namakan dengan bilangan kompleks. Ya, jadi ada bilangan kompleks. Ya, bilangan kompleks itu dia ada bagian realnya, terus ada bagian imajinernya. Jadi real plus imajiner. Ya, bahasa gampangnya ini ya. Real plus imajiner. Itu bilangan kompleks ya, kita namakan bilangan kompleks. Jadi kalau disebut contohnya misalnya 2 ditambah, contohnya seperti ini. 2 ditambah 3i ya. Nah, untuk penulisan bilangan imajiner kita pakai i. Ya, simbol i. Jadi ini bilangan kompleks. Oke, jadi ini dulu kita penjelasan ini, terus kita lihat ke bagian sebelahnya, yaitu bilangan real. Nah, bilangan real ini adalah bilangan yang ya dalam kehidupan kita sehari-hari yang kalian lihat, kalian temui, dan sebagainya. Nah, pembagiannya ada 2 juga. Yang pertama, kita buatnya seperti ini. Pertama ada bilangan rasional. Ya, jadi yang pertama ada bilangan rasional. Jadi bilangan real itu kita bagi 2 juga. Yang pertama bilangan rasional. Oh, berarti ada yang irasional. Ada, itu nanti ya. Yang pertama bilangan rasional.
Nah, bilangan rasional itu yang seperti apa? Nah, bilangan rasional itu adalah segala bentuk bilangan yang bisa kita nyatakan dalam bentuk A per B ya. Ini bisa kita sajikan dalam bentuk A per B. Dengan A, B-nya adalah bilangan bulat. Jadi bisa kita sajikan dalam bentuk A per B. Contohnya ya 4. 4 itu adalah bilangan rasional karena kita bisa ubah menjadi 4 per 1. Bilangan pecahan 2 per 3 itu juga bilangan rasional. Ya, segala bilangan yang bisa kita tulis dalam bentuk A per B dengan AB-nya adalah bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0 itu adalah bilangan rasional. Ingat ya, B tidak sama dengan 0 ya. Ini ada syaratnya B tidak sama dengan 0. Jadi AB itu bilangan bulat. Ya. Nah, yang kedua ini seperti yang tadi saya bilang, berarti bilangan irasional. Ya, berarti bilangan selain yang bentuk ini ya, bentuk A per B ya. Bentuk A per B yang bisa dijadikan bentuk A per B. Nah, ini bilangan irasional contohnya itu adalah bilangan akar ya, tapi dia bukan akar yang hasilnya bulat ya. Ini contohnya ya akar 2, akar 3. Lalu kalau dalam dunia lingkaran itu ada yang mengenal dengan pi ya. PI ya, pi. Nah, itu adalah contoh-contoh dari bilangan irasional. Ini contoh ya, masih banyak yang lainnya. Oke, terus ada penjabaran apa lagi? Oke, untuk bilangan irasional kita stop sampai di sini. Nah, kita akan lanjutkan ke bilangan rasional. Saya akan buat penjabarannya ya. Saya tanda petik di sini adalah bilangan rasional. Nah, ini dia bilangan rasional. Nah, bilangan rasional ini bukan bisa ya, tapi terbagi-bagi lagi ya. Tadi kan pertama ada yang seperti ini dan ada seperti ini ya. Ada yang bisa kita sajikan dalam bentuk A per B, ada yang dalam bentuk bilangan bulat ya. Jadi kita bisa tulis ini, kita bisa buat dia menjadi bilangan pecahan ya. Bilangan pecahan ini ya bentuk akar tapi yang akar yang hasilnya bulat, jadi kita ke sini bilangan bulat. Ya. Nah, ini bilangan pecahan ya biasa ya. Contohnya itu 2 per 3, 3 per 7, dan sebagainya. Nah, ini bilangan bulat. Nah, bilangan bulat inilah yang menjadi topik kita nanti yang akan kita bahas lebih dalam di materi awal di kelas 7 ya. Nah, kita akan jabarin di bilangan bulat. Oke? Nah, bilangan bulat itu kita buat dalam bentuk 3 ya. Jadi ada yang di tengah ini adalah bilangan 0. Yaitu 0 sendiri. Sebelah kanan itu bilangan positif. Sebelah kiri itu bilangan negatif ya. Oke. Jadi ada negatif, ada 0, ada bilangan positif. Ya. Oke. Gabungannya gimana? Ya, bilangan negatif ya seperti biasa ya. Ada, kalau ngomongin bulat berarti angkanya bulat, tidak ada desimal. Oh, ini bilangan rasional itu juga termasuk bilangan desimal ya. Jadi di sini kita bisa masukkan, saya tambahin bilangan desimal ya. Ya, desimal itu adalah bentuk pengubahan dari bentuk pecahan. Jadi bentuk pecahan bisa kita ubah menjadi bentuk desimal. Ya, ini juga termasuk dalam bentuk bilangan rasional, kelompok bilangan rasional ya. Nah, bilangan 0, kalau kita gabungin dengan bilangan ini, bilangan positif, kalau kita gabungin, dia akan menjadi bilangan caca ya. Caca yang sudah kalian ketahui, yaitu bilangan yang kita awali dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya.
Nah, sedangkan bilangan positif ini sendiri, ya, ini kita kenal dengan bilangan asli ya. Ya, bilangan asli, natural number ya. Dia mulai dari 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya sampai tak terhingga. Bilangan asli. Nah, di bilangan asli lagi, kalau kita ngomongin di bilangan asli ya, kita bisa bagi lagi, ada yang bilangan prima, ada bilangan genap, ada bilangan ganjil, ya. Jadi itu penjabaran dari si bilangan asli. Kalau bilangan asli ditambahin 0 di depannya, kita sebut dia bilangan caca. Caca juga ada yang ya, yang genap, yang ganjil. Wah, seperti ini. Begitu juga yang di bilangan negatif. Ya, bilangan negatif itu seperti bilangan asli tapi nilainya negatif. Jadi dia min 1, min 2, min 3, min 4 dan seterusnya sampai tak terhingga ya. Semakin ke kiri nilainya semakin kecil. Seperti itu. Nah, bentuk bilangan bulat ini bisa kita tulis dalam bentuk garis bilangan. Jadi kalau kita tulis garis bilangan ya, garis bilangan bulat ya. Jadi kita buat dia satu garis, set. Nah, tengahnya itu kita anggap dia 0, terus di sini kita kasih beberapa interval. Ya, ini sebelah kiri negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4. Sebelah kanan positif 1, positif 2, positif 3, positif 4, positif 5, dan seterusnya ya. Kita kasih panah, artinya dia berlanjut terus. Berarti 6, 7, 8, dan seterusnya. Min 5, min 4, min 5, min 6, min 7, dan seterusnya. Semakin ke kiri, nilainya semakin kecil. Semakin ke kanan, nilainya semakin besar. Nah, ini adalah bilangan bulat yang kita plotkan, kita gambarkan dalam garis bilangan. Dia modelnya seperti ini. Ya, jadi sama aja seperti positif 1, 2, 3, tapi dia tandanya negatif, lawannya gitu. Oke, ini pengenalan tentang himpunan ya. Bukan himpunan, sorry. Pengenalan tentang ya bilangan. Jadi seperti ini. Dari bilangan ada dua, ada bilangan real, bilangan tidak real. Yang real ini yang kita pelajari dalam sehari-hari dalam belajar kita. Ada rasional, ada irasional ya. Rasional itu adalah bilangan yang bisa kita sajikan dalam bentuk A per B, bentuk pecahan A per B, dengan AB-nya adalah bilangan bulat dan B-nya tidak sama dengan 0 ya. Kalau irasional berarti ya selain bentuk A per B itu ya. Contohnya ada akar 2, akar 3, pi. Jadi dia kalau dalam bentuk desimal dia komanya tidak beraturan. Angka di belakang komanya itu tidak membentuk pola atau keteraturan. Itu bilangan irasional. Seperti pi kan. Pi kan 3,142 berapa gitu ya. Saya nggak begitu ingat juga. Tapi nilai angka di belakang komanya itu tidak membentuk pola atau keteraturan ya. Terus di bilangan rasional itu kita bisa bagi ada bilangan pecahan, bilangan desimal, lalu bilangan bulat yang menjadi topik dari pembicaraan kita di materi kelas 7 sekarang ya. Oke, seperti ini saja. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, share ke kawannya, subscribe yang belum subscribe. Kita akan jumpa lagi di video lanjutannya. Bye-bye.